Nama saya Ernana Karol dari Stambuk 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan sistem subjek. Oke. Saja ini adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Kelebihan dan kelemahan sistem subjek. Kelebihan yang pertama itu mencari keterangan bila perihal saja yang ingin diketahui. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul. Kelemahan, sulit mengklarifikasi apabila terdapat keragam perihal yang hampir sama padahal berbeda sama lainnya, kurang cocok untuk macam jenis surat. Tujuan sistem agar yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan segar. Kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama dan arsip yang subjeknya saling berkaitan diletakkan berdekatan. Yang ketiga, mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat dan tepat ditentukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Nah, di sini dapat dilihat tentang perlengkapan sistem subjek. Nah, itu ada 6. Yang pertama itu ada filing cabinet, yang kedua ada guide, yang ketiga ada hang folder, yang keempat ada kartu index, yang kelima ada penunjuk silang, yang keenam itu ada sortir. Istilah sistem subjek itu ada 6. Yang pertama itu ada judul atau caption, yang kedua ada index, yang ketiga ada klasifikasi, yang keempat ada unit, yang kelima ada kode, yang keenam ada dossier. Ini ada proses penyimpanan arsip. Yang pertama itu ada merisau tanda pelepasan. Ini biasanya disimpan berdasarkan untuk memastikan apabila arsip sudah selesai. Yang kedua ada mengindeks. Inilah mengindeks nama subjek, artinya menemukan permasalahan. Menulis kode pada surat tersebut sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. Yang keempat ada menyertai surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu. Apabila surat satu hanya satu, maka tidak ada perlu sortir. Kelima ada menempatkan. Ini surat-surat disesuaikan dengan kode surat dan kode tempat penyimpanannya. Proses penemuan kembali. Langkah-langkah menemukan arsip dalam subjek. Yang pertama itu tentukan subjek surat yang dicari. Indeks. Ketiga, menentukan kode surat. Keempat, mencari arsip pada tempat penyimpanan. Yang kelima, mengambil arsip pada tempat penyimpanan. Keenam, mengambil arsip jika benar diperlukan. Yang tujuh, memberikan arsip pada pinjaman. Di sini saya akan membuat sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan surat-surat. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang arsip, tentang penyimpanan sistem subjek. Nah, sekarang saya akan membuat video ini tentang penyimpanan arsip. Nah, di sini ada surat KPU. Nah, ini adalah surat masuk. Oke, ini adalah surat pemilihan Komisi Pemilihan Kabupaten Karo. Nah, Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini ada surat masuk itu tentang penempatan dan pengangkatan anggota, yaitu KPPS. Nah, ini saya menyimpan di dalam dokumen, yaitu dokumen KPU. Nah, saya menyimpan di dalam. Nah, dan saya membuat kode, yaitu KPU 032. Oke, saya menyimpan di dalam. Nah, dan ada juga surat, yaitu surat surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS. Dan ada juga surat daftar riwayat hidup. Ini saya simpan di dalam dokumen KPPS. Dan surat pendaftaran ini kodenya ada SP002. SP002. Dan untuk daftar riwayat hidup, saya membuat kode DRH001. Dan saya akan menyimpan di dalam dokumen KPU.
Nah, di sini di dalam dokumen KPU sudah tertera ada daftar riwayat hidup, ada surat pendaftaran, dan ada surat masuk, yaitu tentang penetapan dan pengangkatan anggota kelompok KPPS. Nah, selanjutnya di sini ada dokumen di gereja. Nah, di sini saya membuat dokumen gereja, yaitu tentang surat SK, surat keterangan, baik surat penangguhan dan surat sertifikat. Nah, di sini saya sudah membuat ada 3 surat. Ini adalah surat penting. Ini adalah surat penangguhan pertuadiakan di dalam gereja. Nah, ini saya membuat kode SPDK 004. Nah, saya membuat kodenya SPDK 004. Nah, dan di sini ada juga surat sertifikat dari gereja, ya. Saya membuat kode KP atau surat keterangan sertifikat. Saya membuat kode 201. Nah, di sini ada SK. Ini adalah SK pengangkatan pengurus gereja, pengurus pemuda gereja. Nah, saya membuat kode SK 402. Baik. Nah, cara menyimpan SK tersebut. Nah, saya membuat di dalam dokumen. Dalam dokumen ini. Nah, di dokumen ini hanya adalah SK. Ini adalah SK. Di map ini hanya ada SK. Yang kodenya tadi 402. Nah, baik, saya lanjut. Saya akan menaruh di dokumen gereja. Nah, baik itu. Dan ini, dan surat penangguhan saya masukkan di dalam map dokumen gereja. Di belakang surat keterangan atau SK pengangkatan pengurus. Oke, baik. Nah, baik, beginilah penyimpanan dokumen dalam arsip atau dalam filing kabinet. Nah, yang pertama itu saya membuat dokumen KPU dan surat-surat keterangan dan surat-surat masuk atau keluar nanti di dekat-dekat surat dokumen KPU. Nah, baik, di belakang dokumen KPU itu ada nanti surat keluar dan surat masuk. Nah, yang di belakang surat keluar atau masuk, saya membuat surat pernyataan, yaitu ada surat dari gereja, surat-surat penting, baik itu ijazah, surat penangguhan, sertifikat, dan lain sebagainya. Nah, beginilah susunan dalam filing kabinet di dalam laci. Nah, baik, begitulah penyimpanan arsip atau sistem subjek. Sekian dan terima kasih. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penyimpanan arsip sistem subjek. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi sistem penyimpanan arsip dengan sistem wilayah. Penyimpanan arsip sistem wilayah ini adalah penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. Nama tempat bisa berupa nama kota, negara, provinsi, kabupaten, desa, ataupun wilayah khusus lainnya. Pada penyimpanan sistem wilayah, pembagian wilayah merupakan dasar penetapan kode yang akan menjadi dasar penyimpanan arsip. Unsur surat-surat masuk, maka nama wilayah dari asal surat tersebut menjadi dasar pengelompokan surat. Sedangkan untuk surat keluar, maka nama wilayah tujuan surat tersebut yang digunakan. Daftar klarifikasi wilayah. Nah,
Di daftar klarifikasi wilayah ini pengetahuan tentang nama wilayah di suatu kota, provinsi, kabupaten, bahkan negara sangat diperlukan. Daftar klarifikasi wilayah, penemuan pengelompokan wilayah menjadi wilayah utama, subwilayah, dan sub-subwilayah. Wilayah-wilayah yang disusun berurutan sesuai dengan urutan abjad. Nah, di sini ada daftar klarifikasi wilayah seperti yang pertama menurut negara, yaitu daftar klarifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah yang berdasarkan nama negara. Nah, yang kedua itu menurut pembagian wilayah, administrasi negara. Ini klarifikasi berdasarkan kelompokan nama wilayah administrasi suatu negara. Yang ketiga itu menurut wilayah administrasi khusus. Ini daftar klarifikasi yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah administrasi yang khususnya untuk kepentingan suatu badan atau instansi tertentu. Nah, di sini ada jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem wilayah. Yang pertama itu ada filing kabinet. Filing kabinet ini digunakan untuk penyimpanan sistem wilayah, dapat disesuaikan dengan daftar klarifikasi wilayah. Yang kedua ada guide. Guide ini dibutuhkan sebanyak jumlah submasalah yang ada daftar klarifikasi wilayah. Jika ada 50 wilayah berarti yang dibutuhkan 50 guide. Yang ketiga itu ada hang folder. Hang folder itu dibutuhkan juga disesuaikan dengan jumlah sub-sub wilayah yang ada pada daftar klarifikasi wilayah. Jika ada 250 sub-sub wilayah, berarti yang dibutuhkan sebanyak 250 hang folder. Nah, yang keempat itu ada cardex. Ada cardex. Cardex ini biasanya menyimpan kartu indeks yang berkode sama sesuai dengan jumlah huruf Latin, yaitu A sampai Z, yang berarti diperlukan 26 laci. Jika cardex terdiri dari 8 laci, maka yang dibutuhkan ada 4 macam cardex. Dibutuhkan 4 cardex. Yang kelima itu ada kartu indeks. Kartu indeks ini dalam arsip atau surat yang disimpan dibuat kartu indeksnya. Jadi jumlah kartu indeks sebanyak jumlah arsip yang disimpan. Yang keenam itu ada rak sortir, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini ada untuk prosedur penyimpanan arsip wilayah yang dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada meriksa berkas atau surat. Yang kedua ada mengindeks. Yang ketiga itu ada mengkode. Yang keempat itu menyortir. Dan yang terakhir itu ada menempatkan. Nah, kemudian itu untuk langkah-langkah penemuan kembali surat sistem wilayah dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu tentukan judul surat yang dicari. Yang kedua itu cocokkan dengan daftar klarifikasi masalah. Yang ketiga itu cari arsip pada laci yang berkode wilayah dan cocokkan dengan daftar klarifikasinya. Yang keempat ada ambil ke arsip dan tukar dengan lembar pinjam arsip, yaitu lembar 1. Yang kelima ada berikan pada peminjam arsip. Berikan lembar pinjam arsip itu dalam lembar 2. Yang keenam itu udah simpan lembar pinjam arsip lembar 3 atau pada lembar 3 pada Tigler file. Nah, sekian terima kasih dari presentasi saya tentang sistem penyimpanan arsip sistem wilayah. Jika ada kata-kata saya yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.